Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Resensi. Mengapa terorisme kian mencekam? Karena di satu sisi terdapat kalangan radikalis pada segelintir umat muslim yang salah kaprah memahami esensi ajaran Islam. Di sisi lain, Barat bersedia membiayai atau bahkan mengkader kaum radikalis tersebut sebagai alasan untuk menyerang Islam dari luar dan menggunakan mereka untuk menyerang Islam dari dalam. Kaum radikalis tersebut bertumpu pada keyakinan miring terhadap makna jihad. Bagaimanakah hakikat jihad dalam Islam? Perlukah kita sebagai umat muslim semuanya untuk berjihad? Terma jihad dalam derivatnya digunakan sebanyak 35 kali dalam Al-Quran. Jihad secara leksikal bermakna usaha memberdayakan serta mengerahkan kekuatan dan kemampuan untuk mewujudkan suatu tujuan. Jihad tidak semata-mata mesti turun ke medan perang dan mengorbankan nyawa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika sepulang perang. Kalian telah menyelesaikan jihad kecil untuk kemudian menghadapi jihad besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa berjihad atau jahada, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 6. Itu artinya orang yang berjihad atau mujahid di jalan Allah harus mengerahkan dan mengeliminasi sebagian besar keinginan pribadi dan egonya. Bahwa jihad fisabilillah atau di jalan Allah harus mengutamakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berdimensikan kebenaran dan kebaikan. Sebagaimana frase lillahi atau karena Tuhan yang mensyaratkan keikhlasan seorang mujahid dalam menunaikan kewajibannya. Karena jika syarat perang tidak terpenuhi, maka perang tersebut alih-alih di jalan Allah, melainkan di jalan ego pribadi atau bahkan di jalan togut atau setan. Perang terkadang dibutuhkan untuk menghentikan perilaku kaum kafir atau penolak kebenaran dalam melakukan kezaliman dan berbuat kerusakan di muka bumi. Upaya pertama untuk mencegah kerusakan adalah adanya serangan gaib yang dilakukan penduduk langit. Jika upaya tersebut masih dilawan oleh kaum kafir sebagaimana tanda-tanda kemahakuasaan Allah, maka dilancarkanlah pencegahan kedua berupa bencana alam. Jika peringatan langit dan bencana alam tidak diindahkan oleh pelaku kezaliman, maka kaum mukmin dipergunakan dalam perang melawan kezaliman sebagai tangan-tangan Allah. Perang tidak selalu dibutuhkan, tetapi ketika dua sarana pencegahan telah dinafikan oleh kaum kafir, maka perang adalah alternatif terakhir. Dengan kata lain, perang dapat berperan menjadi penjagaan kehormatan manusia. Begitu pula perang pada agama-agama pra-Islam seperti perang Nabi Musa alaihissalam, perang Nabi Daud alaihissalam, hingga perang Nabi Sulaiman alaihissalam. Perang ditinjau dari segi alasan yang melatar belakanginya terbagi ke dalam 3 jenis. Pertama, difa, yaitu perang yang bertujuan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Perang jenis ini dapat pula dikatakan sebagai perang defensif. Perang defensif inilah yang paling banyak dicontohkan oleh Rasulullah SAW karena membiarkan pihak lain menzolimi diri dan kaum kita adalah bentuk kezaliman terhadap diri sendiri secara pasif. Inilah mengapa berperang secara defensif diperintahkan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Quran Surat Al-Hajj ayat 39. Kedua, qisas, yaitu perang sebagai bentuk membalas kezaliman yang dilakukan oleh pelaku kezaliman, dalam hal ini penyerang. Perintah perang pembalasan difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 194. Bulan haram dengan bulan haram pada sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia secara seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Pada ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu, yaitu di Mekah, dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir. Dalam Quran Surat 27 ayat 191. Ketiga, perang ibtidai atau perang ofensif yang dilakukan atas inisiatif pihak Islam. Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan perang jenis ini, tapi perang ini akan terjadi di masa depan di bawah kepemimpinan Imam Mahdi alaihissalam. Ia melancarkan perang ofensif untuk menyebarkan ajaran Islam serta menegakkan keadilan di seluruh dunia. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai Quran. Surat At-Taubah ayat 33. Pada ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata." Quran Surat Al-Anfal ayat 39. Jika kita berbicara jihad kecil atau perang, setidaknya terdapat 8 jenis perang yang dipaparkan oleh Al-Quran. Di antaranya, perang terhadap kaum musyrik, perang terhadap orang-orang kafir, perang terhadap ahlul kitab yang mendistorsi agama Allah hingga mereka membayar jizyah dengan patuh, perang terhadap kaum munafik, perang terhadap ahlul bagi, baik kaum muslim yang melawan pemerintahan islami dan pemimpin yang adil, maupun negara atau kaum muslim yang menindas negara atau kaum muslim lainnya. Perang pembebasan dan penyelamatan, serta perang dalam kategori bertahan atau difa dan membalas serangan atau qisyas. Kapankah pertolongan ilahi hadir? Bantuan ilahi dapat berupa hadirnya rasa takut di dalam hati orang-orang kafir dan justru sebaliknya, hadirnya ketenangan di hati orang-orang mukmin. Bantuan ilahi juga dapat berupa bantuan natural seperti datangnya angin topan dan badai, hingga hujan yang memudahkan pergerakan kaum mukmin dan justru menyulitkan pergerakan musuh. Bantuan ilahi yang terakhir dapat pula berupa kedatangan tentara yang tak terlihat, yaitu para malaikat sebagaimana dalam perang Badar. Adapun syarat-syarat hadirnya pertolongan gaib ilahi berturut-turut ketika jumlah pasukan kaum mukmin setidaknya setengah dari musuh, terpenuhinya kebutuhan ekonomi dalam peperangan, tersedianya alat dan prasarana perang, ketertiban kepada pemimpin, pemahaman terhadap metode dan strategi perang, pengetahuan dan kecerdasan umat muslim dari tipu daya musuh, adanya pendidikan dan perolehan ilmu, makrifat dan keyakinan yang benar, adanya ketakwaan, adanya kesabaran, tawakal dan percaya kepada Allah, doa dan istighatsah, dan terakhir adalah dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memenuhi ke-12 syarat lahir dan batin tersebut, maka pertolongan gaib ilahi kemudian hadir. Ada pertanyaan?